Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Samsul Bahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya dari Samsul Bahri. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesehatan dan bisa sharing-sharing bersama kawan-kawan. Dan ini mungkin poin penting ya, kenapa saya buatin videonya paling awal. Karena poin yang sangat penting ini, kita harus mempunyai akar yang kuat. Sebelum kita jauh melangkah atau meraih apa yang kita impikan, kita harus punya dulu pola dasarnya gitu. Pola dasarnya bagaimana dan cara melakukannya bagaimana gitu. Nah, langkah dasar yang harus dilakukan mitra baru maupun Anda mitra lama, ketika kalian belum paham tentang ini semua, berarti kalian belum tahu ya. Apalagi kita mitra baru yang istilahnya baru join atau baru masuk ke dalam dunia bisnis direct selling atau bisnis network marketing, ya ini harus dipahami dulu. Soalnya di dalamnya itu bukan cuman kita tidur, di dalamnya itu bukan cuman kita nyow handphone gitu kan, nyow handphone apa sih kan gitu. Di dalamnya itu bukan cuman kita sharing-sharing ngopi-kopi, bukan, tapi di dalamnya itu kita akan ketemu sama musuh-musuh yang istilahnya ngehujat gitu kan, yang istilahnya ngedonin kita, menghancurkan impian kita. Itu di dalamnya yang paling penting. Nah, yang pertama, kalian harus mempunyai impian, kawan-kawan. Impian itu ibaratkan sewaktu kecil saya punya impian nih, saya cita-cita mau jadi dokter gitu kan, yaitu impian, cita-cita gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang saya masuk bisnis PT Best atau bisnis sinergi eco racing, ini komunitas anti riba gitu. Saya impiannya itu pengen tembus rumah 1 miliar, lalu nanti saya bangun buat anak yatim gitu dalam jangka waktu sekian bulan. Bisa gak? Bisa teman-teman, insya Allah bisa gitu. Nah, ini dream impian ini kenapa saya taruhnya di paling depan atau di paling awal gitu kan. Soalnya kalau misalkan ini tidak ada impian, ini tidak akan jalan. Ketika kita mau menjalankan bisnis eco racing tidak punya impian, ini tidak akan jalan semuanya, bonus kagak bakalan masuk. Benar gak? Karena kita tidak punya impian, cukup daftar aja gak cukup bos gitu ya. Nah, ini impian ini akan mengingatkan kita ketika kita ngedown. Soalnya kita kan manusia, benar gak? Kita manusia, ada masanya kita lelah, ada masanya kita capek gitu, ada masanya kita sakit hati ketika dihina orang gitu kan. Nah, ketika kita capek harus ingat sama impian kita. Oh, orang tua saya itu kan dari keluarga gak mampu, berarti saya harus yang istilahnya orang pertama yang memutuskan garis kemiskinan gitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan harus ingat sama impian. Jadi ketika ngedown, ketika ada siapapun orang yang istilah mencibir kita gitu, kalau misalnya kita fokus sama impian kita, ya udah kita lurus aja. Toh niat kita cuma ibadah, benar gak? Kalau misalnya cuma niat kita masuk ke bisnis ini cuman mau mendapat rumah 1 miliar, ya udah ketika mendapatkan hujatan dari orang lain ya udah kita mati gitu. Nah, makanya harus punya impian dan niat kita itu yang menjemput rezeki gitu di bisnis ini. Nah, yang kedua yaitu ada daftar nama. Daftar nama itu ketika kawan-kawan sekarang baru masuk nih, langkah paling dasar tadi impian, yang kedua daftar nama. Tulis teman-teman kalian dari mulai kalian ingat gitu kan sampai sekarang siapa aja tuh. Jadi ibaratkan kalian punya daftar nama nih, daftar nama, namanya nama, nomor gitu kan, nama, alamat, nomor HP kalau bisa. Nama nomor 1 ibaratkan nama Derry, alamat Tasikmalaya, nomor HP 08. Jadi gitu. Jadi semuanya tulisin, semuanya ditulis gitu kan. Kalau misalnya teman-teman kalian, wow ini teman saya udah habis nih gitu kan. Teman saya terbatas, sama kawan-kawan juga pasti terbatas. Ini ibaratkan teman saya udah habis nih, gimana langkah selanjutnya? Nah, kalau misalnya udah bener-bener real gitu kan, udah bener-bener fix semuanya ditulis di daftar nama. Nah, kalian melakukan langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah membuat janji. Membuat janji itu bukan kita janjian mau nikah ya kawan-kawan, bukan kita mau janjian nikah lagi, bukan, mau kita janjian mau bunuh orang, bukan.
Nah, janjian di sini kita tulis yang ditulis di sini, kita membuat janji. Ibaratkan si A, wah ini mah si A jaraknya lumayan deket nih, jaraknya dari rumah saya itu lumayan 1 kilo gitu kan. Nah oke, hari pertama saya akan menemui si A, berarti buat janji gitu kan. Nah ibaratkan hari pertama kalian mau menemui 10 orang atau 5 orang targetnya. Nah membuat janji, paham nggak? Jadi membuat janji di sini ketemu sama orang, silaturahmi, bener nggak? Nah gitu. Nah terus yang keempat, kita prospek. Nah prospek itu ada yang dari offline, ada yang dari online. Nanti dijelasin ya di video selanjutnya. Ada yang dari offline, ada yang dari online. Nah dari offline ibaratkan kalian mau ketemunya, mau janjinya lewat offline, mau sambil ngopi gitu kan, mau sambil ngopi. Ibaratkan kalian prospek nih, sambil ngopi, bro kita ketemu yuk. Ketemu di mana? Ketemu di cafe gitu kan. Mau apa? Ngopi aja gitu. Kita sharing-sharing santai, ngomongin masa depan gitu kan. Jangan dikasih tahu, bro saya kerja eco racing, gimana jangan dulu dikasih tahu. Jadi kita buat dulu penasaran dianya. Ketika kita membuat penasaran ke si orang yang istilahnya mau dibuat janji sama kita, dianya akan terkena magnet gitu kan, agar terkena magnet. Oh apaan sih gitu kan, oh iya bener, ayo. Saya juga sambil istilahnya nge-refresh otak gitu kan, ngomong-ngomong yang lain gitu. Ibaratkannya kita ngopi ibaratkan di suatu kafe. Nah kalian prospek. Nah itu langkah-langkahnya seperti itu. Nah lalu kalau misalnya di online, kita membuat janji nih di online gitu kan. Kalau misalnya kita mau membuat janji di online, ibaratkan bro kamu ada waktu kapan gitu. Oh saya ada waktu ibaratkan besok lah jam 10 siang. Oke, kasih tahu saya ya, saya mau bicara ada hal penting gitu kan. Nah kalian sikat di sana. Prospek. Gimana caranya prospek? Seperti halnya Anda daftar ke bisnis ini, bagaimana teman Anda, atau yang saya mendaftarkan Anda, menjelaskan Anda ke bisnis ini, gitu caranya. Paham nggak? Itu kalau misalnya Anda ibaratkan Anda yang di-closingkan sama saya atau yang mendaftarkan sama Derry gitu kan. Nah Derry dulunya kayak gimana menjelaskannya gitu. Nah logikanya ketika kalian menjelaskan ke si A atau ke si teman Anda nantinya, nah kayak gitu. Jadi bisnis duplikat, mudah kan? Mudah. Nah terus yang kelima, duplikasi. Nah salah satu jantungnya bisnis ini adalah duplikasi. Salah satu jantungnya bisnis ini adalah duplikasi. Gimana kok harus duplikasi sih? Emang kamu mau setelah kamu omsetnya puluhan juta masih terus prospek gitu kan? Nah sedangkan kan kita di bisnis ini cuma duplikasi atau IMC kuadrat. Kalau misalnya kita cuma mendaftarkan daftarnya yang satu paket atau yang daftarnya 2,1 juta, ya berarti kita cukup menduplikasikan 2 orang aja gitu kan. Kalau misalnya kita gak mampu dalam 1 hari mendapatkan 2 orang, coba deh 1 minggu mendapatkan 2 orang gitu. Kalau misalnya kita gak mampu dalam jangka waktu 1 minggu, coba deh dalam jangka waktu 1 bulan 2 orang, pasti bisa, asalkan kita mau berusaha gitu. Tidak ada yang istilahnya gaptek di dunia ini kalau mereka tidak mau berusaha. Semuanya pasti bisa asalkan mau belajar gitu ya. Nah terus duplikasi cukup 2 orang aja. Nah yang 2 orang ini kita ajarkan sama gitu. Suruh nonton videonya, istilahnya datang ke training gitu kan. Nah yang keenam, ini yang paling penting kawan-kawan, yang suka ditinggalkan sama teman-teman semua, maupun member baru ataupun member lama, tidak hadir atau tidak datang ke tempat event atau training gitu kan, atau home sharing atau workshop. Itu penting banget. Kenapa penting? Karena kalian di sana akan ketemu sama orang-orang baru. Relasi kalian akan bertambah. Chargernya bertambah gitu kan, di charger kan. Jadi energinya bertambah. Yang ngedon, saya mah pusing. Bahkan ada mitra baru yang istilahnya wah MLM bos katanya. Wah haram katanya. Baru tahu gitu kan. Kalau misalnya senjata kitanya kurang, ya udah gawat nih, saya berarti ketipu gitu kan. Nah kalau misalnya udah benar-benar seperti itu, ya kalian harus datang gitu, belajar bagaimana membackup itu semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu atau belum paham bagaimana caranya menanggulangi ketika ada orang yang mencibir nih, penipu dasar. Seperti Derry kan, bahkan ada yang bicara ke Derry itu bisnis haram, bodoh amat.
Jadi bertingkah laku bodoh amat untuk menjadi jauh lebih baik gitu. Nah, ketika mereka udah ngomong ke sana ke sini, kita bungkam dengan keberhasilan. Mungkin gitu dari saya. Ini langkah dasar yang harus dilakukan sama mitra baru. Ada 6 poin, semuanya pahami, lakukan, pahami ya. Mungkin segitu dari saya. Next selanjutnya tinggal tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam sukses unlimited.